Ya, dalam kitab 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 saja tolong baca. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di Tuhan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang ku kehendaki, aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Puji nama Tuhan. Dan memang saya beri judul kemarin, Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan penilaiannya tidak sama dengan kita. Kita seringkali hanya menilai, mampu menilai sesama kita itu menurut pemikiran kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ya jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ya, ada beberapa anak-anak dari Isai, di mana kalau judulnya di atas adalah Tuhan mengurapi Daud, ya Tuhan mengurapi, diurapinya menjadi raja ya, Daud diurapinya menjadi raja. Ya, kita mungkin sudah pernah sama-sama baca ini kebenaran firman Tuhan bahwa 8 orang anak daripada Isai, bahkan yang elok-elok perawakannya dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga, saya mau bacakan, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, hebatnya setelah dialog Tuhan bersama-sama Samuel ini, Samuel begitu mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Daud, ya khususnya untuk Daud. Karena kita melihat ada perawakan yang begitu bagus, ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya. Tuhan sangat mengerti, sangat mengetahui, bukan saja untuk keadaan di mana Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul, tetapi setiap kita juga Tuhan begitu sangat tahu, Tuhan mengerti siapa diri masing-masing kita. Seringkali kita menilai sesama itu hanya dari kulit luarnya, dari casingnya saja yang kita tahu, tetapi ada banyak kali isi hati kita tidak tahu, ya. Tetapi Tuhan sangat mengerti, sangat tahu persis siapa diri saudara dan saya. Puji Tuhan, ya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memang sudah ditentukan Tuhan. Tetapi kita ada kewajiban di dalamnya, yaitu mau menjadi setia kepada Tuhan. Mau menjadi setia, ya. Saya seringkali berkata kepada umat jemaat Tuhan, ada 2 hal yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan setiap kita orang percaya, yaitu memanggil kita dan memilih kita untuk menjadi umat kerajaan sorga sebenarnya. Tetapi seringkali kita tidak menjadi setia, apa yang menjadi bagian kita itu tidak.
kita lakukan, yaitu menjadi setia. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, memang Tuhan yang pilih. Memang Tuhan itu melihat hati kita, ya. Nah, genap firman Tuhan hari-hari ini kita melihat, ya, bahwa yang jahat makin jahat, yang mau setia semakin setia kepada Tuhan. Ya, ini hari-hari terakhir ini kita lihat bagaimana orang-orang yang kelihatannya tadinya eksis di dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, tetapi perlahan mereka mundur. Mereka tidak lagi mau setia kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang baru saja menyeberang, ya, baru saja datang kepada Tuhan. Mereka begitu maju dengan cepat. Mereka begitu setia, terus setia, ya. Nah, genaplah juga firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan terjadi ke belakang, yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Ya. Nah, Tuhan melihat hati kita. Tuhan memilih kita dari tengah-tengah sekian miliar orang ini. Bersyukur kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa kalau kemarin beberapa waktu yang lalu itu kita dengar apa yang penyampaian dari pelayan Tuhan seperti Pak Ali, yaitu bagus sekali. Memang saya jadi sadar bahwa hari-hari ini ada gereja-gereja yang memang mengajarkan hal-hal yang sempurna di dalam Tuhan, tapi ada hal-hal yang kurang begitu, saya katakan sempurna, tetapi bukan berarti tidak diselamatkan. Diselamatkan juga, tetapi mereka dalam level yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda level. Ada yang memang sudah 100%, ada yang 80%. Sebab saya lihat juga dari yang saya baca kebenaran firman Tuhan, bahwa di surga itu juga ada tingkat-tingkatnya. Yang jelas berarti ada juga level-level tempat kita di sana yang berbeda-beda, ya. Ini. Dan saya melihat juga memang hari-hari ini betapa Tuhan itu luar biasa dalam menjangkau banyak jiwa lewat media sosial ini. Semakin bertambah pengetahuan, semakin disingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang berabad-abad tidak terbuka, dan hari-hari terakhir ini begitu terbuka, ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, ya. Nah, kalau dalam firman Tuhan, ayat yang hidup, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan menilai orang dari rupanya atau tinggi badannya, karena bukan dia yang kupilih. Manusia menilai dari apa yang dilihatnya, tetapi aku menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati orang. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan menilai apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Ya. Tuhan berkata kepada Samuel, jangan menilai orang dari rupanya. Ya. Tuhan tahu persis siapa orang yang tepat untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Tuhan berkata kepada Samuel, Eliab memang memiliki tubuh yang tinggi, ya, dan tampan, tetapi bukan dia yang kupilih. Ya. Secara lahiriah, ya, Eliab itu bagus keadaannya, baik perawakannya. Nah, tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Ya, luar biasanya Tuhan malah memilih Daud untuk menggantikan Saul yang hanya sebagai gembala domba 2-3 ekor. Ya. Tetapi dia punya keberanian. Sebab firman Tuhan memang dikatakan di dalam
dalam kitab Wahyu, orang-orang penakut itu juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Para pemburi, penakut, pencuri, ya. Nah, dipilih orang yang gagah berani. Sebagaimana kita lihat apa yang menjadi perkataan Daud ketika dia menghadapi Goliat, ya. Dia begitu berani, dia begitu gagah perkasa, sekalipun dia hanya gembala, ya. Tuhan melihat hatinya. Ya. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan ukuran, ya, penilaian manusia. Kita jangan terpikat dengan rupa yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang ku kehendaki, kata Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan terpikat oleh karena badannya, oleh karena parasnya yang elok. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat siapa kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti keberadaan setiap kita. Dari antara yang 7 orang yang lewat di hadapan Samuel, ya, tidak ada satupun yang dipilih oleh Samuel karena suara Tuhan yang ada di dalam dirinya. Luar biasanya Samuel bisa berdialog dengan Allah di dalam hatinya, ya. Ya. Yesaya menyuruh memanggil, dikatakan demikian. Dari antara mereka tidak ada yang dipilih Tuhan yang 7 orang. Kata Samuel kepada Yesaya, apakah hanya mereka saja putra-putramu? Masih ada yang bungsu, jawab Yesaya. Tetapi ia sedang menggembalakan domba di padang. Panggillah dia ke sini dengan segera, kata Samuel. Karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Ya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan Yesaya menyuruh orang memanggilnya. Anak itu tampan wajahnya, kemerah-merahan dan matanya indah. Tuhan berkata, inilah dia, bangkitlah dan urapilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak zaitun yang telah dibawanya dan mengurapi kepala Daud di depan saudara-saudaranya. Sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud dengan penuh kuasa. Kemudian Samuel kembali ke Rama. Ya, yang akhirnya di antara 8 anak daripada Isai, Daudlah yang menjadi pilihan, yang dipilih oleh Tuhan lewat Samuel. Diurapilah Daud untuk menjadi raja atas Israel, walaupun nanti pengesahannya atau menjalankan tugasnya beberapa tahun kemudian, ya, setelah Saul akhirnya mati. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah kita juga dalam menilai seseorang, sahabat kita, rekan kita, umat jemaat Tuhan yang kita layani, orang tua kita, adik kakak kita menilainya dengan kacamata Tuhan. Supaya kita tidak salah menilai, biarlah kita menilai dengan kacamata Tuhan. Dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kita menilai seringkali, banyak kali itu salah. Karena kita melihat bagian kulitnya saja. Melihat bagian luarnya saja. Tetapi sesungguhnya isi hatinya kita nggak tahu persis. Itu sebabnya ketika kita mau menilai sesama kita bukan menjadi hakimnya, tetapi kita menilai dengan penuh otoritas kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Sehingga kita tidak salah menilai sesama kita. Biarlah penglihatan kita juga penglihatan yang daripada Tuhan untuk sesama kita. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, semakin semangat, semakin kuat, semakin maju, mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan menjelaskan, menerangkan bagi setiap kami
untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa kami juga hendaklah menilai sesama kami, Tuhan. Menilai menurut yang Tuhan kehendaki. Yaitu menurut yang Roh Kudus ajarkan kepada kami. Kami bukan menjadi hakim atas sesama kami. Kami juga melihat hati. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh Tuhan Yesus Kristus melihat orang lain ketika kami lebih dulu dapat melihat diri pribadi kami. Siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Hari ini hari Minggu, serahkan peribadatan kami hari ini, pelayanan kami hari ini juga di gereja dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Akan sama Ibu dia. Ya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Helfrick Dame yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kami bersyukur, kami sangat diberkati dengan firman pagi hari ini. Dan biarlah firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita pribadi, lewat pribadi yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Helfrick, keluarga, dan semuanya Tuhan terpelihara sempurna. Amin. Baik Bapak Ibu, karena masih ada waktu, ada yang mungkin mau diseringkan atau ada mungkin yang mau ditambahkan pada pagi hari ini berhubungan dengan firman Tuhan ataupun mungkin punya kesaksian, silakan Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya. Kami berikan waktu 4 menit. Saya Ya, mulai silakan. Ibu Tiar ya. Ini Silakan. berbicara tadi Tuhan yang menilai ya. Jadi ini satu topik yang menarik. Jadi saya sendiri untuk teman hidup ya, saya berikan Tuhan yang menilai. Karena saya menilai nanti bisa salah ya. Tuhan yang menilai, Tuhan tidak pernah salah. Di akhirnya tahu bahwa seseorang itu menjadi teman hidup saya, Tuhan lebih tahu kebutuhan saya daripada saya sendiri. Jadi terima kasih kepada seseorang yang begitu percaya kepada Tuhan, yang menilai sesuatu menurut ukuran Tuhan. Dan kalau dulu duren ya, duren udah keren ya. Sekarang durennya sudah nggak ada. Ya, jadi saya mengirim teman hidup yang sepadan, seimbang, dan dalam hal ini karena saya izinkan Tuhan yang menilai. Banyak juga orang menawarkan diri, ya kan? Tapi saya lebih percaya penilaian Tuhan. Kalau Tuhan yang menilai, pasti baik. Jadi terima kasih buat seseorang yang dengan dengaran kepada apa kata Tuhan. Sehingga kami sekarang jadi suami istri yang Tuhan persatukan. Ya, Tuhan persatukan. Dan dalam hal ini saya bersyukur ya Tuhan siapkan ya hidup yang bisa kami sama-sama melayani dan mengemban misi Tuhan. Kami pergi bersama-sama, itu bisa satu kesatuan yang luar biasa. Mungkin dia bisa tambahkan sesuatu dari penilaian Tuhan ini. Silakan Bu Tiar. Ada yang mau tambahkan? Ya, saya pikir cukup ya apa yang disampaikan oleh hambanya. Itu tadi kembali kita belajar dengar-dengaran firman Tuhan ya, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang tidak pernah mungkin dipikirkan oleh Isai ya, ayahnya Daud ya, dia kasih anak-anaknya yang keren-keren ya Pak Helfrick ya, yang tinggi besar disuruh lewat ya satu-satu gitu ya. Ya mungkin seperti itulah juga
hambanya. Kemudian tapi karena Tuhan, Roh Allah tidak gerakkan Bapak Samuel ya pada saat iya Samuel ya, betul Samuel ya, untuk mengurapi, sehingga dia tidak mengerjakan itu. Ya, jadi ya memang untuk sesuatu pekerjaan Tuhan itu tidak mudah menurut saya ya. Butuh kepekaan, butuh keintiman dengan Tuhan, sehingga bisa membedakan ya mana yang suara Tuhan dengan mana yang tidak dari Tuhan gitu. Jadi kalau kita memang tidak taat, pasti kita tidak bisa, dan ya kita bersyukur untuk setiap yang Tuhan rencanakan, Tuhan bekerja gitu. Jadi ya seperti ayat firman 1 Korintus 2 ayat 9 itu ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan satu hal saya lihat di ayat firman pagi hari ini, saya tambahkan sedikit, saya hanya tambahkan sedikit ya Pak hambanya, Pak Helfrick Dame, dikatakan ketika Tuhan sudah memilih Daud, ketika dia datang, maka dikatakan di situ Roh Allah melingkupi Daud, ya, gitu. Jadi ketika Roh Allah itu sudah, ketika Tuhan memilih, dia sudah memberikan paket itu, yaitu Roh Allah, Roh Tuhan. Dan ketika Roh Tuhan itu ada pada Daud, pada kita yang sudah dipilih, maka kita akan bisa melalui hari-hari kita bisa peka, kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Jadi ya sekali lagi saya bacakannya di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, ya. Jadi dikatakan jika sudah diurapi, maka yang berkuasa itu Roh Allah, Roh Kudus. Ya, jadi kita juga pada pagi hari ini saya percaya Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengangkat kita jadi anaknya, maka kita percaya yang berkuasa dalam hidup kita adalah Roh Kudus, adalah Roh Allah. Itulah yang memampukan kita untuk bisa datang pagi hari ini. Ya, tadi juga Pak Helfrick singgung ya, kemarin bagaimana belajar EE itu dari Pak Ali, ya, luar biasa. Kalau Pak Helfrick tidak mempunyai kerendahan hati, tidak mempunyai Roh Allah yang ada dalam hatinya, mungkin bisa saja Pak Helfrick itu tersinggung, ya kan, karena dicecar terus sama Pak Ali. Tapi emang itulah yang sebenarnya gitu ya. Kami juga waktu belajar di Malang itu seperti itu Pak Helfrick. Jadi dicecar terus, tapi itu membawa kita, menggolkan kita gitu ya. Jadi terus di ini begini gitu kan. Dan itu tadi ya, tapi itu tadi Roh Allah lah yang mampukan kita bisa jadi orang yang rendah hati, ya. Roh Allah berkuasa, kita bisa menerima pengajaran, bisa kita diajari, ya. Kalau kita Pak Helfrick nggak mau dibentuk, nggak mau mendengar, pasti gini, saya ini kan sudah hamba Tuhan, kok Pak Ali menekan saya sampai sebegitunya gitu kan. Tapi saya pagi hari ini mendengarkan pernyataan Bapak Helfrick luar biasa, ya. Jadi saya justru jadi mengerti, sadar benar kenapa banyak sekarang hamba-hamba Tuhan hanya mengajarkan berkat, dan berkat, ya kan. Tapi tidak pernah memastikan apakah benar ketika kita dipanggil Tuhan hari ini kita sudah siap, ya kan. Dan kita yakinkah kita masuk surga? Nah, bukankah seluruh kehidupan kita beribadah secara rohani, tujuan kita agar kita memang bisa masuk ke surga? Nah, kalau memang itu tidak terjadi, maka sia-sia semua
pelayanan kita selama ini, semua yang kita lakukan kan gitu kan. Dan saya juga disadarkan seperti itu ketika saya belajar di Malang itu. Saya terkaget-kaget pas ditanya begitu. Karena ya baik ya, sekali lagi terima kasih hambanya untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Yuk kita peka akan suara Tuhan, peka kepada Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus sudah menguasai kita, menguasai hati kita, hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa semakin hari semakin dekat kepada Tuhan ya. Bukan seperti tadi kata hambanya, jangan semakin jauh ya, tapi justru kita semakin melekat bergantung kepada Tuhan. Itu saja dari saya.